siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Mabora TV 98. Kali ini aku berada di Big Quick yang ada di tepatnya ini Pramuka Rawamangun ya, Pramuka sih ya. Kemarin sempat lihat vlognya Ridwan Hanif pada saat pengetesan 3 mobil Expander R3 dan satu lagi itu Avanza ya. Pengetesan pengereman sih ya. Pakai apa namanya bandik ya. Itu info dari Ridwan Hanif sih, memang kalau untuk pengereman dengan menggunakan bandik ini luar biasa. Hanya di sini aku coba mau melakukan pengecekan dulu di Big Quick. Apakah memang kampas rem sudah aus atau belum? Alhamdulillah pelayanannya juga bagus banget ya. Untuk pengecekan kaki-kaki, rem, oli mesin dan segala macam tuh masih free ya. Tadi kalau untuk biaya remnya yang depan tuh kalau tidak salah di bawah 500-400 sekian lah ya, termasuk yang di belakang. Itu kalau di belakang tadi harganya 490 berapa ya. Pokoknya kalau kita ganti semua part rem depan rem belakang itu di bawah 1 juta. 1 juta kurang dikit lah gitu. Infonya bandik ini pengereman untuk pesawat. Yang luar biasanya tuh, pengereman untuk rem pesawat loh. Kampas rem yang digunakan untuk pesawat loh, di mobil. Bisa bayangkan nggak sih pesawat itu kecepatannya berapa dan mobil itu kecepatannya berapa? Wah, makanya nanti kita lihat setelah pengecekan. Mudah-mudahan tidak ada temuan yang berarti, karena rem itu kan penting, makanya harus dicek. Dan pemakaian kondisi mobil ini udah kurang lebih udah 4 tahun mau jalan 5 tahun. Dan memang yang saya rasakan karena mobil udah di remap, jadi untuk pengereman dengan kecepatan tinggi itu agak ngeloyor ya, jadi masih kurang pakem lah. Terus ada sedikit getaran. Nanti kita lihat apakah teknisi dari Big Quick ini menemukan indikasi-indikasi keausan baik itu di disc brake-nya ataupun di kampasnya. Dan nanti nunggu pemeriksaan yang lagi sedang dikerjakan dari tim teknisinya Big Quick. Oke, ditunggu update selanjutnya. Pengecekan kampas rem. Ini kurang lebih 2 mili nih. Mana? Ukurannya mana itu? Itu standarnya? Nih, udah merah tandanya dia. 2 mili ukurannya. Minimal 2 mili. Kalau lebih ya harus ganti. Ini lebih? Ini 2 mili pas sih. Kalau mau 2 mili. Ini 4, 5, 6 masih golong aman nih, kuning. 8, 10 sama 12 baru dia. Kalau udah masuk nggak amannya di berapa? Ukuran berapa? 2 mili. 2 mili. Ini tadi berapa? 2 mili pas. 2 mili pas? Iya. Ya udah ganti berarti. Udah. Ke depan aja. Ya memang ini kebungkus ya Pak ya, karena kalau udah kebuka sih baru. Boleh dibuka? Oh punya ribbon. Oh coba deh. Sama kan modelnya? Sama aja, cuma beda di dudukannya aja paling. Saya buka ya. Kalau memang kebetulan ini cuma punya Innova Ribbon. Oh iya, dia lebih. Kalau secara ketebalannya sama OM-nya tuh sama nggak Mas? Kalau secara ketebalan dia sama aja. Untuk berarti tempat saya tuh kekisannya udah banyak banget tadi ya. Iya bener. Rata-rata ketebalan untuk kampas rem baru itu 8 sampai 10 mili. 8 sampai 10 mili ini rata-rata di 8-an lah kebanyakannya ya. Yang 10 mili itu jarang banget, rata-rata di 8, ini kurang lebih di 8 mili. Batas pemakaian itu di 2 mili sampai 2 mili.
2 mili itu udah wajib ganti. Karena di ini ada batas ketebalannya nih, yang ini berarti di sini tuh udah 2 mili, atau di sini ada tulisannya nih. Kalau misalnya udah nyampe ke sini, udah saatnya ganti nih. Kalau udah nyampe ke sini, udah saatnya ganti replace. Oke. Karena bahan kampas rem sendiri yang 50% pertama biasanya dia bahannya soft, lebih soft. Kalau udah 50% ke bawah, udah di bawah 4 mili, dia biasanya udah keras. Kalau udah 50% ke bawah, biasanya dia ngikis ke disc brake-nya cepet tuh. Ke disc brake-nya cepet bergelombang. Oke, itu juga yang bisa mengakibatkan kadang-kadang agak getar gitu ya. Oh iya. Karena aku ngerasa gini mas, aku udah ngerasa ngeloyor. Mobil saya kan udah seri map ya. Jadi kalau kecepatan sudah mulai torsion naik, kalau tingkat pengeremannya nggak safety kan bahaya juga ya. Betul, ya pasti. Nah ini bahannya dari apa tadi? Seramik lah dia. Seramik ya, kalau di orang ini ngegaungkannya bahan kampas rem pesawat terbang gitu ya kan, bendik. Tapi bener nggak sih itu? Iya, memang pesawat terbang kan pakai bendik juga dia. Karena awalnya memang bendik. Nah kalau dibandingkan dengan apa kampas rem OM tuh, dengan masa pemakaiannya lebih cepat mana mas? Kalau untuk masa pemakaian kampas rem sebenarnya hampir sama aja pak. Masa pemakaian kampas rem normal itu 1 mili kampas rem itu bisa kurang lebih sekitar 5.000 kilo lah. 1 mili kampas rem. 6 bulan lah ya. Betul, 5.000 ya. 5.000 ya. Sementara kan untuk kampas rem sendiri ini 8 mili ya. 8 mili pemakaian tuh sampai 2 mili. Berarti ada jatah 6 mili pemakaian dong. Berarti 6 mili pemakaian 20.000 ya. Ya kurang lebih 30.000 lah. Kurang lebih 30.000 itu pemakaian normal. Ya lama juga sih ya. Iya, lama juga. 30.000 lah pemakaian normal kampas rem itu. Ya cepat-cepatnya kalau ngambil di 4 mili udah diganti berarti ya 20.000. Dan tidak perlu in-rail. Gak perlu kalau ini. Paling ya kalau untuk kampas rem itu yang perlu diperhatikan untuk ganti kampas rem, pinggir-pinggirannya nih perlu diamplas terlebih dahulu, pinggir-pinggirannya. Ini kan tajam. Sudut-sudutnya nih ya. Sudut-sudutnya. Kenapa mas kok kena? Ini kalau misalnya gini gak diamplas nanti ke apa? Bikin bunyi. Iya, biasanya kan ada tuh yang ganti kampas rem tapi setelah ganti kampas rem bunyi. Biasanya dari pinggir-pinggirannya ini dia gak diamplas terlebih dahulu. Jadi karena ini tajam nempel ke si disc brake 9.000. Untuk harga kampas rem bendik expander 449.000. Itu kita garansi 6 bulan tuh bendik. Garansinya apa? Meliputi garansinya ya kalau misalnya kampas remnya bermasalah itu kita bisa ganti baru kalau untuk kampas rem. Bermasalahnya contohnya ngancing misalkan. Misalnya bunyi setelah dicek ya memang kampas remnya tuh udah dicek beberapa kali, udah dicoba ganti kampas remnya, ternyata dicoba nih misalnya. Ada nggak keluar kayak gitu sebelumnya? Pernah ada 1 kali, itu langsung ganti baru. Tapi ada aja ya mungkin kebetulan dapat produknya yang kurang bagus, mungkin ada kan gitu. Bener. Karena nggak semua produk 100% sempurna dong. Mungkin ada salah satu produknya yang meskipun dari quality control juga. Betul. Takutnya nih pas quality controlnya bagian shift malam ngantuk tuh pak. Iya. Gitu. Takutnya di pabriknya kayak gitu. Makanya kita kasih garansi 6 bulan untuk kampas rem sendiri. 6 bulan ya. Betul. Sudah banyak mas yang ganti? Banyak banget. Ya kurang lebih sehari sekitar 5 unit lah rata-ratanya satu store ya. Jadi kali kita 20 store. Kelapa Gading ada nggak sih di Quick? Sedayu. Oh Sedayu. Kita udah ada 25 store ya, 25 kali 5 udah kurang lebih sekitar 100 kampas rem sehari. Kali sebulan udah sekitar 3.000 kampas rem sebulan. Kali setahun. Iya. Rata-rata di kita aja kurang lebih 5 sehari itu. Yos, oke, bungkus. Siap. Tinggal proses payment ya. Siap. Oke ya, jadi setelah pemakaian kemarin pergantian part di kampas rem expander menggunakan bendik yang kemarin dipasang di situ di Quick. Nah, itu dia. Kalau aku lihat dan aku rasakan ya karena ini memang kampas baru ya. Kalau untuk dibilang pakem, ya ini pakem. Dan informasi dari teknisi nggak perlu in-rail memang. Jadi biasanya kalau kampas rem yang baru itu kalau dipakai katanya sih ya agak sedikit ngelos gitu, butuh waktu penyesuaian. Tapi di bendik ini enggak tuh. Jadi kalau saya pakai ya aman-aman saja sejauh ini ya. Setelah seminggu pemasangan aku pakai ini, buat saya sih ya cukup enak.
Kalau dibandingkan dengan OM ya enak juga gitu. Jadi memang kemarin itu kalau kita lihat dari kampas rem OM expander ini kan memang ketebalnya tinggal 2 mili. Informasi dari mekanik ketika sudah 2 mili ini wajib untuk diganti. Dan kebetulan kemarin tujuannya adalah melakukan pengecekan kampas rem, dan memang ya akhirnya memutuskan untuk di Big Quick. Ini hutan kayu ya, yang di hutan kayu kita sudah pasang, kita udah coba, dan yang saya rasakan manfaatnya sih enak-enak aja, aman-aman aja, smooth gitu ya, pakem ya karena mungkin kampas baru. Dan informasinya Bendik ini digunakan untuk rem pesawat terbang loh, yang terbuat dari beberapa bahan seramik juga ya. Ya enak sih, aku nggak komplain sih kalau soal enaknya, tapi untuk pemakaian jangka panjang aku nggak tahu. Jadi itu ya review untuk pergantian kampas rem di expander menggunakan Bendik. Yang saya rasakan sih aman-aman saja. Harganya juga tergolong masih worth it lah, karena harga kemarin tuh di bawah 500.000 ya, dan itu pun udah termasuk jasa pemasangan. Jadi kalau buat saya sih, kalau dibilang rekomendasi sih ya, tinggal nanti bagaimana pemakaian jangka panjangnya seperti apa. Sejauh ini sih aman, nyaman ya kampas baru, walaupun sekarang menggunakan Bendik dari Big Quick yang ada di hutan kayu. Oke, jadi itu ya komen dari saya terkait setelah 1 minggu pemasangan kampas rem Bendik di Mitsubishi Expander. Sejauh ini masih saya bilang aman, nyaman. Untuk jangka panjang ya kita perlu melakukan pengujian. Itu, thank you.